Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali dan salam sehat bagi kita semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan sekali lagi tentang perilaku menyimpang yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, walaupun teks lengkapnya tempo hari itu sudah ada di tangan kalian. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini menguatkan pemahaman kita tentang perilaku menyimpang. Konsep tentang perilaku menyimpang ini sendiri kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita banyak sekali pemahaman-pemahaman yang berbeda tentang perilaku menyimpang. Ada bagi masyarakat tertentu menyimpang baik untuk dirinya sendiri, ada juga warga masyarakat tertentu yang menganggap penyimpangan itu sebagai hal yang menyenangkan. Ya. Karena itu mari kita ikuti beberapa pembahasan menyangkut perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat kita. Tentu kita sering menemukan suatu keadaan atau kondisi di mana orang atau masyarakat sudah mulai menentang, mulai tidak taat pada aturan tata tertib, bahkan mengabaikan nilai dan norma yang berlaku. Ya. Kalau kita lihat di dalam masyarakat sudah ada tanda-tanda yang seperti ini, inilah satu keadaan atau kondisi yang kita sebut sebagai penyimpangan sosial. Berarti kalau kita sudah mulai melihat ada individu atau kelompok yang sudah mulai bergerak atau berperilaku di luar aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat, nah inilah yang kita sebut sebagai perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Ada banyak sekali ahli yang punya pendapat yang berbeda terkait dengan perilaku menyimpang ini sendiri. Nanti kalian bisa melihatnya satu persatu. Saya hanya menjelaskan satu dua ahli saja. Kita lihat itu menurut Bruce J. Cohen. Dia mengatakan ukuran yang menjadi dasar adanya penyimpangan itu bukan baik atau buruknya, benar atau salahnya menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran norma atau nilai sosial suatu masyarakat. Nah, memang definisi ini cukup tinggi rumusannya, karena itu butuh sedikit penjelasan. Dia mengatakan itu ukuran nilai dan ukuran norma di dalam masyarakat itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, dapat saya katakan sederhana, ya, ada masyarakat yang mengatakan bahwa memegang kepala seseorang itu dianggap sopan, ya, sebagai bentuk rahmat dan berkat, tetapi di budaya lain atau di tempat lain itu menganggap ini orang tidak punya norma budaya atau norma kesopanan sama sekali. Atau di tempat lain, di lebih formal lagi, ya, di negara Jerman atau di hampir sebagian negara Eropa itu mereka mengendarai sepeda atau mengendarai kendaraan roda 2 atau 4 itu, ya, di posisi kiri, bertentangan dengan norma lalu lintas yang ada di Indonesia. Ya, kita pejalan kaki itu posisinya harus di bagian kiri, sementara yang mengendarai kendaraan itu di bagian kanan. Nah, inilah salah satu contoh patokan yang menjadi dasar mana yang bertentangan atau mana yang menyimpang itu sesuai dengan nilai atau norma suatu masyarakat tersebut. Nah, demikian pun itu Van der Jaden, dia bilang perilaku merupakan suatu yang oleh sejumlah orang yang dianggap sebagai hal yang tercela. Ini menjadi penekanan, tercela. Ukuran tercelanya itu karena di luar batas kewajaran, itu dapat atau tidak diterima oleh masyarakat, ya, masih dapat diampun karena pelanggarannya itu atau bagaimana. Kalau sudah mulai di luar batas kewajaran dan itu sudah sama sekali tidak diterima oleh masyarakat, nah inilah yang menurut Van der Jaden itu sebagai perilaku menyimpang. Robert
MZ Lawang. Perilaku menyimpang dibilang semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku. Ya, norma yang berlaku. Banyak sekali norma yang ada dalam masyarakat. Ada norma tertulis, ada norma tidak tertulis. Contoh, ada undang-undang lalu lintas yang mengatur tata cara berkendara di jalan raya. Ya. Contoh konkret terkait dengan pengertian perilaku menyimpang menurut Torbel Lawang ini, ya, kalau kita ya lewat di jalan raya sudah mulai ada rambu-rambu lalu lintas, ada hijau, ada kuning, ada merah. Kapan kita lewat, kapan kita berhenti, kapan kita siap jalan itu sudah diatur. Nah, undang-undang lalu lintasnya mengatur demikian, tetapi ada juga individu atau kelompok masyarakat yang terang-terangan melanggar undang-undang atau aturan tersebut. Contoh, jelas ada lampu merah, tapi ini masih nekat juga kita nyebrang. Nah, inilah salah satu contoh pelanggaran terhadap norma yang berlaku secara formal. Dia garis bawahi juga bahwa perilaku menyimpang ini merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku di suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Ya. Mekanisme situasi masyarakat kita di tengah pandemi ini mengharuskan masyarakat seharusnya dia menggunakan masker. Tapi di sana sini kita temukan banyak sekali pelanggaran. Pertanyaannya, kenapa sampai masyarakat itu masih melanggar aturan? Dan bagaimana upaya dari pihak-pihak berwenang untuk memperbaiki sistem ini sehingga nanti masyarakat ini bisa taat menggunakan masker. Selanjutnya adik-adik kita akan melihat itu penyimpangan dan bentuk-bentuknya itu gimana. Ada beberapa tolok ukur, ada beberapa kategori. Ya. Pertama, bentuk penyimpangan menurut pelakunya. Ada penyimpangan individu atau perorangan. Penyimpangan individu ini dilakukan secara perorangan atau pribadi yang berlawanan dengan aturan atau norma yang berlaku. Penyimpangan ini biasanya dilakukan ya di dalam lingkungan keluarga, dengan kelompok bermain, di tengah masyarakat, tingkat RW, tingkat RT, bahkan di sekolah. Ya. Kita bisa ambil contoh sederhana bagaimana seorang mencuri dalam berbagai ukuran dan tingkatnya itu. Nah, dilakukan oleh pribadi-pribadi tanpa diketahui oleh orang lain. Ada juga penyimpangan kelompok. Itu menurut jumlah pelakunya tadi. Penyimpangan kelompok ya jelas. Itu penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Penyimpangan ini ya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, sindikat-sindikat, pengedar narkotika, pembobol bank, pencuri, bergerombolan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada dua bentuk perilaku menyimpang menurut jumlah pelakunya. Jadi penekanan itu dari segi jumlah pelaku ada dua. Ada penyimpangan individu dan ada penyimpangan kelompok. Selanjutnya adik-adik kita akan melihat itu bentuk-bentuk penyimpangan sosial menurut sifatnya. Kalau yang pertama tadi kita lihat itu menurut pelakunya, sekarang kita lihat itu bentuk penyimpangan menurut sifatnya. Pertama, ada penyimpangan yang bersifat positif. Tapi dengar-dengar sudah jelas-jelas menyimpang, tapi kok positif? Itu gimana penjelasannya? Nah, dia bilang penyimpangan ini terarah pada nilai sosial yang berlaku dan dianggap ideal dalam masyarakat dan mempunyai dampak yang bersifat positif. Cara yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang ini seolah-olah menyimpang dari norma, padahal tidak.
Kita lihat contohnya. Sekarang ini banyak sekali itu bermunculan itu wanita karir yang sejalan dengan emansipasi wanita. Ada biro jodoh dan lain-lain sebagainya. Ya. Kelihatannya itu menyimpang, tetapi ini positif. Biro jodoh selama ini itu sudah diterima oleh masyarakat. Ya. Yang belum dapat jodoh, tempel fotonya di koran atau media sosial, lalu menawarkan diri atau mempertemukan diri dengan jodoh atau pilihannya itu di media. Bahkan itu acara televisi kita itu pernah ada istilahnya take me out. Nah, itu salah satu contoh bagaimana jodoh kok sifatnya pribadi, tapi bagaimana ditayangkan. Nah, ini contoh seperti inilah take me out atau take me ini sebagai salah satu contoh bentuk penyimpangan positif. Yang kedua, penyimpangan bersifat negatif dari segi sifat. Penyimpangan ini berwujud dalam tindakan yang mengarah pada nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan dianggap tercelah dalam masyarakat. Ya. Contoh ini, pemerkosaan. Itu satu tindakan perilaku menyimpang yang sangat tercelah, sangat merendahkan martabat kaum wanita. Pencurian, pembunuhan, bukan pembunuhan biasa, bahkan ada lagi pembunuhan yang sadis yang kita sebut sebagai mutilasi. Ada perjudian dalam berbagai bentuk. Ada judi kartu, ada judi ayam, ada judi togel. Ya, ini lagi marak sekarang ini. Ada istilah keliling 7 kota. Ya, padahal kita bermain togel ada macam-macam bentuk. Ada pemakaian narkotika lebih-lebih terjadi di kota besar. Ya, bukan tidak mungkin 1-2 tahun terakhir ini sudah mulai marak juga itu di kampung, bahkan di kota kecil kita. Yang ketiga itu bentuk penyimpangan sosial menurut satu orang ahli, namanya Lemer dia. Dia bilang penyimpangan itu ada penyimpangan primer. Itu pendapat Lemer dia. Penyimpangan primer itu gimana? Dia bilang penyimpangan primer itu sifatnya sementara, ya, sesaat dan tidak diulang lagi terus menerus. Dia bilang seseorang yang melakukan penyimpangan ini masih bisa diterima oleh masyarakat, masih dapat ditolerir, ya, masih dapat ya diampuni. Itu karena apa? Karena akibat atau dampaknya itu tidak terlalu luas atau tidak terlalu membuat bagaimana masyarakat yang mengalaminya itu akan terpuruk. Ya, contohnya orang yang mengelar lalu lintas karena tidak membawa SIM. Ya, jelas memang ada pelanggaran di situ, tapi masih dapat diampuni. Ketika dia sudah urus SIM, ya sudah kembali perbuatannya itu tidak diulang lagi. Lalu orang yang menunggak bayar pajak, ya, tetap bayar tapi masih menunggak atau belum pada saat ini dia harus bayar. Ada yang kedua, kalau tadi ada penyimpangan primer, sekarang penyimpangan sekunder. Itu menurut pendapat Lemer tadi. Ini dibilang penyimpangan yang nyata yang dilakukan berulang-ulang dan itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi ciri khas dari individu atau kelompok bersangkutan. Ya. Seseorang yang melakukan penyimpangan ini biasanya tidak akan diterima lagi di masyarakat. Ya. Kalau minum 1 gelas, 2 gelas sesekali pada waktu acara pesta selesai. Tapi ini hampir setiap hari dia mabukkan. Tiada hari tanpa botol, tiada hari tanpa gelas, tiada hari tanpa muke. Duduk di pasar, di tempat umum, di diskotek, mengganggu keamanan dan ketertiban, membuat masyarakat resah. Belum lagi pecahan-pecahan botol yang mereka minum itu tadi, ya mereka siram di jalan, yang menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Ya. Itu.
Nah, adik-adik sekalian, ini ada beberapa tampilan gambar. Ya, tampilan gambar ini sebagai contoh yang sering kita temukan di lapangan, di masyarakat, di negara kita tentang perilaku-perilaku menyimpang ini. Gambar pertama itu apa itu? Ya itu, ada judi di kampung kita, masyarakat kita, ya keluarga kita ini terlibat di dalam gambar pertama ini. Lalu gambar yang kedua itu kita lihat ada apa di situ? Ada pelacuran, ya ada pelacuran. Ini di kota-kota besar itu sudah ada, ya sudah ada badan khusus, ya. Tapi yang parahnya ini mengganggu keamanan, ketertiban lingkungan keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih remaja, ya menggunakan fasilitas ini untuk menghidupi keluarga, dan ini tidak diterima oleh masyarakat. Ada itu miras, minum mabuk-mabukan, ada itu madat, ada candol, narkotika. Ya, letak perbedaan antara penyimpangan primer dengan sekunder itu di mana? Jadi kalau primer itu tadi masih ditolerir, masih diterima oleh masyarakat karena dampak atau akibatnya tidak terlalu parah, tidak terlalu fatal. Ya, dan hanya sementara waktu, hanya insidental, hanya sesaat saja. Tapi kalau sudah masuk kategori penyimpangan primer itu sudah berdampak sangat fatal, sangat parah, bahkan sampai pada kematian. Contoh pembunuhan. Tidak ada masyarakat yang memberi acungan jempol kepada pelaku pembunuhan atau pemerkosaan atau mutilasi atau penjualan manusia atau human trafficking. Tidak ada satu masyarakat pun yang mengizinkan. Adik-adik sekalian, saya kira demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya sebagai tugas, ya, kita diminta untuk membuat video. Video ini terkait dengan perilaku menyimpang. Ya, masyarakat kita ini dihantui oleh COVID-19, ya. Demi menekan lajunya peningkatan dampak dari coronavirus 19 ini, ya, pemerintah mengeluarkan aturan agar setiap masyarakat ini mengikuti protokol kesehatan, ya. Suruhannya, coba Anda membuat video di mana nanti di dalam video tersebut Anda perlihatkan tentang bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang melanggar norma atau protokol kesehatan. Durasi video Anda ini minimal 5 menit dan maksimal 10 sampai 15 menit. Nanti video ini akan saya tampilkan di YouTube channel pembelajaran kita. Batas waktu pengumpulannya itu nanti saya akan sampaikan di forum, tapi saat ini saya sampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 ini sampai tanggal 12, ya, sampai tanggal 12 Februari itu kalian sudah mengirimkan hasil video pembelajaran Anda itu melalui Telegram pembelajaran kita. Ya, sekira sekian dulu. Hal-hal lain yang akan saya sampaikan kemudian itu dapat Anda baca di forum. Sekian dan terima kasih.